menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus segalanya di dalam hidup selamanya. Kuasa Tuhan lebih besar, menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus segalanya di dalam hidup. Welcome home. Haleluya. Mari bangkit berdiri saudara. Kita mau sembah dan puji Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan bersama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Sungguh kami melihat kebesaran nama-Mu. Seumur hidup kami Tuhan, Kau sertai setiap langkah kami. Dalam kesakitan kami Tuhan, kami melihat ada kesembuhan. Dalam kelemahan kami melihat Tuhan ada kekuatan yang berasal dari-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang sungguh luar biasa. Seumur hidup kami Tuhan, seumur hidup kami Tuhan, kami mau melayani-Mu. Jangan pernah lelah saudara, terus layani Dia sampai kita dapatkan mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali
pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tidak pernah kami sesali ikut Engkau Tuhan, karena tidak ada Allah yang lain, tidak ada penyelamat yang lain kecuali Engkau. Di dalam Engkau ada kasih sayang, di dalam Engkau ada penghiburan, di dalam Engkau ada sukacita, di dalam Engkau ada pengampunan, penyucian, pengudusan, jaminan keselamatan. Bahkan di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah bencana, dan di tengah-tengah dunia yang semakin tua, Engkau menjadi pegangan, menjadi tempat tumpuan, pelabuhan hati kami. Takkan ku sesali ikut Engkau. Janji-Mu untuk menyelamatkan kami, memelihara kami, tidak pernah Engkau ingkari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Juru Selamat, terima kasih Gembala Agung kami, terima kasih Alfa dan Omega, terima kasih Adonai Jireh, Adonai Rafa. Itulah Engkau. Nyatakan firman-Mu kepada kami Tuhan, pakai mulut lidah hamba-Mu yang kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Engkau yang berkata-kata lewat hamba-Mu, dan urapan yang sama juga turun ke atas seluruh jemaat ini, sehingga kami dibaharui, disegarkan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi. Di TV, di berita-berita kita melihat peristiwa-peristiwa di bulan November, ada banjir bandang, rumah-rumah bahkan hanyut, memakan korban. Terus di jalan-jalan juga rawan dengan kecelakaan maut, termasuk Solo Purwodadi. Kemarin ada 2 mobil jadi korban, ditambah 1 Scoopy. Di tempat yang lain terus begitu, hujan lebat, banjir bandang, kecelakaan, tetapi juga ada banjir air mata. Saudara, orang percaya di satu pihak tidak menutup mata melihat akan cairan-cairan dari banjir yang menyeruak akan bumi kita, tetapi saudara, di sisi yang lain anak-anak Tuhan juga melihat dengan iman bahwa banjir dan cairan-cairan kudus juga dengan gencar dicurahkan, karena Tuhan itu adil. Kalau ada sesuatu yang berat, ada sesuatu yang menakutkan, tapi di sisi yang lain Tuhan adil juga untuk mengimbangi dengan berkat penyertaan dan kasih-Nya. Itulah sebabnya kenapa muncul tema di sini, saudara, satu topik yang diberikan kepada kita, yaitu kecaplah anggurnya yang manis. Jangan kita hanya ingat-ingat terus akan cairan-cairan dari air mata dan air banjir bandang, tapi juga ada cairan-cairan kudus yang diberitakan di dalam kitab suci. Apa itu, saudara? Orang Kristen harus hafal. Cairan pertama yang kita di dalamnya diselamatkan, darah. Tanpa darah tertumpah dari kayu salib tidak ada keselamatan. Apa cairan kedua yang penting bagi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, selain darah? Air. Kenapa seseorang yang kemudian menaruh iman, aku dibasuh oleh darah-Mu, lalu mengambil langkah iman, yaitu memberi diri, menyerahkan diri untuk dibaptis. Apa cairan yang berikut yang juga orang Kristen harus percaya, menaruh iman dan pakai setiap hari? Anggur dan minyak. Didasarkan dari Wahyu pasal 6. Siap saudara, buka hati, karena ini buat saudara sehingga bulan November sampai dengan akhir 2021
saudara dipenuhi ini ya. Nanti urusan lain di tahun 2022. Siap Wahyu 6 ayat 6 dibaca bersuara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, ada secupak gandum sedinar dan seterusnya 3 cupak jelai sedinar. Kita tidak membuat satu perhitungan yang rumit, tapi pokoknya itu adalah harga-harga yang mana kacau, ada resesi ekonomi, ada macam-macam kekacauan dalam perdagangan, keuangan sebagaimana yang dialami oleh bumi ini, termasuk negeri kita, bangsa kita. Kasihan ya, di 1-2 tahun ini saudara, toko-toko besar aja sampai tutup. Yang biasanya jual sepatu, ada baju-baju bagus, harganya bagus, tapi karyawannya terpaksa dilepas. Terus cari pekerjaan juga sukar, toko gede-gede. Ada juga pabrik ya, tadinya saya jalan pagi dekat sawah, kirinya ada cerobong mengepul. Loh kok enggak mengepul lagi? Terus ternyata saya omong-omong dengan satpam di situ, di mana gardunya bagus sekali, ada piramid-piramid. Dia cerita, "Kulo rumiyin nyambut damel mriku, Pak," katanya. "Saya dulu kerja di situ." "Di mana?" "Yang ada cerobongnya." "Apa itu?" "Tempat tekstil." Lumayan saudara, tidak besar sekali. "Saya bisa menghidupi anak istri," kata bapak ini, "karena bekerja di situ." Tapi kemudian 2 tahun sesudah COVID-19 terpaksa dilepas oleh pabrik. Tapi Tuhan berbelas kasihan kepada bapak ini, dia jaga di pos satpam itu saudara, dapat pekerjaan, tidak banyak uangnya, tapi Tuhan pelihara. Tapi sudah merasakan pahitnya ya. Terjadi dampak multidimensional di berbagai sektor. Lihat firman Tuhan, apa yang baru terjadi 2 tahun ini, kekacauan di mana banyak korban, bukan hanya nyawa tapi juga ekonomi, pekerjaan. Nah, anak kami juga diberkati bisa kerja meskipun dari rumah, lalu ke pos satpam bawa ini terus karena dia ya operatornya di salah satu jual beli online itu saudara, yang dikenal logonya merah ya. Jadi sesudah kena PHK Tuhan pelihara, tidak banyak honornya tapi lumayan kami mengucap syukur. Saudara, resesi ekonomi, keguncangan, hiruk pikuk terjadi di bumi tidak akan berhenti, bahkan sampai menjelang akhir zaman akan terus terjadi. Tetapi firman Tuhan untuk anak-anaknya apa? Sampai saya tertarik mencetak dengan warna kuning, karena disitulah tekanan. Jangan rusakkan. Ekonomi boleh kacau tetapi jangan rusakkan. Tuhan bikin ketentuan, ada batasnya kekacauan itu. Jangan rusakkan apa? 2 cairan yang disebut minyak anggur. Di dalam Alkitab, minyak dan anggur itu menunjuk kepada Tuhan sendiri. Tuhan sendiri bukan hanya berperan sebagai Bapa yang menafkahi dan membuat hukum. Tuhan juga bukan hanya berperan sebagai juru selamat yang menjelma menjadi manusia dan menyediakan diri menjadi korban tumbal kudus buat kita, tapi Tuhan juga berperan sebagai roh yang masuk dalam diri ini ya. Seperti kita butuh minum, butuh tiap hari. Saya suka saudara teh manis diaduk, enggak pakai campuran macam-macam, tetapi ada minuman yang sangat-sangat dibutuhkan oleh orang percaya saudara. Selain air ada teh manis, apa itu? Anggur. Anggur itu menunjuk kepada Roh Kudus, Parakletos, sang penghibur, sang juru damai yang meredakan kegundahan, di mana anak-anak Tuhan yang menangis, anak-anak Tuhan yang bingung, anak-anak Tuhan yang juga jadi korban saudara, membutuhkan penghiburan, penyertaan.
dan obatnya adalah anggur manis. Ketika itu diminumi, "Ari anakku, minumlah." Maka kemudian yang berurai air mata, yang frustrasi, yang penuh dengan duka cita oleh karena persoalan dunia itu diobati, sehingga bisa lagi berjalan dengan kepala tegak dan mengucap syukur meskipun duka cita, bermacam-macam persoalan, terutama kekacauan ekonomi, saudara. Di situ anak-anak Tuhan masih bisa menyanyi, "Langit dan bumi pujilah Tuhan." Ya. Kenapa orang-orang Kristen menyanyi dan orang-orang dunia itu menyebut kok gila? Orang-orang Kristen, tidak apa-apa saudara, gila dalam Tuhan baik, ya. Masih bisa menyanyi, "Langit dan bumi pujilah Tuhan," karena diberi anggur, namanya anggur sukacita. Itulah Roh Kudus. Dan ketika orang penuh dengan masalah tetapi menyanyi dalam Tuhan, Tuhan terketuk hatinya. "Oh, kamu itu punya iman toh, meskipun banyak persoalan, kamu masih bertepuk tangan buat aku, menaikkan tangan, menyanyi, memuji aku." Ya, oleh karena Rohku yang memimpin, maka Tuhan tidak tahan dan kemudian memberkati, mencukupi, memberi jalan keluar meskipun di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak persoalan. Amin, saudara. Saudara juga penuh persoalan, kita semua di tengah-tengah dunia yang makin tua ini. Kemarin saya baca jurnal astronomi dan jurnal geografi bahwa rotasi bumi melambat. Lah, kalau rotasi bumi melambat, satu hari bukan 24 jam tetapi lebih, saudara. Dunia sudah tidak seperti dulu. Tetapi firman Tuhan berkata, sekacau apapun Tuhan membuat ketetapan kepada si pengacau yang memang Tuhan lepas itu, diuculi, saudara, supaya mengamuk. Terjadi kekacauan, termasuk kekacauan moneter, keuangan dan sebagainya. Tetapi Tuhan batasi, stop di sini, stop di sini, ada batas, ada yang aku tidak mau engkau sentuh. Minyakku, anggurku. Selain anggur sukacita juga disebut sebagai minyak. Dan firman Tuhan memperingatkan sampai kepada dekatnya akhir zaman, orang percaya harus terus pelihara untuk menyimpan, menampung bahan bakar rohani yang namanya minyak urapan. Minyak urapan itu Roh Kudus selain sebagai anggur sukacita. Jadi orang percaya harus terus memelihara pokok-pokok cairan ini. Jangan hanya hafal banjir bandang di Bondowoso, Bojonegoro, ya, tapi hafalah dengan cairan yang namanya darah. Yang kedua apa tadi? Air. Darah itu apa? Darah Tuhan Yesus. Kita diselamatkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Air itu apa? Air baptisan. Terus yang berikut apa? Minyak. Minyak Allah adalah Roh Kudus. Terus cairan yang berikut apa? Anggur. Adakah cairan yang lain yang saudara juga harus hafal dan terus pegang? Keceh di dalamnya, yaitu sama dengan itu. Selain minyak, anggur, yang sama adalah air sungai Allah. Roh Kudus itu minyak, Roh Kudus itu anggur sukacita, Roh Kudus itu sungai Allah. Berenang, saudara, ya, keceh di dalamnya, sehingga kemudian kita dibawa kepada arah, bahasa Jawa ener, ada arah yang dipandu. Itulah air sungai Allah. Terus berikut kita lihat halaman berikut, saudara, ya. Jadi meski di tengah krisis, termasuk krisis ekonomi, tetap ada kuasa urapan sukacita Roh Kudus. Itu anak-anak Allah yang akrab dengan Tuhan. Terus di berikutnya, bagian berikutnya, nah, manfaatkan, terimalah anggurnya, minyaknya. Janganlah sampai Tuhan itu sudah menawarkan beberapa kali, tapi kita luput terus. Bukan Tuhan yang luput memberi sehingga kita tidak terima apa-apa, tetapi salahnya kita tidak tepat di bawah kucuran itu, tetapi meleset
bergeser kemana-mana, lihat kemana-mana, ingin kemana-mana. Akhirnya bukan anggur sukacita, bukan minyak yang kita dapat, tapi kita dapatnya yang lain. Loh, kok kelihatannya manis, begitu sampai perut kok pahit. Oh, ternyata segala macam hal dari dunia yang ditawarkan tetapi palsu, tidak membawa kepada damai sejahtera dan penghiburan. Sehingga kemudian kecenderungannya itu menyerang orang lain, marah kepada orang lain, suka bertengkar, bahasa-bahasa menjadi kampungan dan kasar. Karena apa? Kosong urapan. Sudahkah dibaptis? Sudah, tetapi apa saudara? Kosong akan minyak dan anggur. Jadi yang dipunyai hanyalah sampai mentok kepada darah dan air. Aku percaya kepada darah Yesus dan kepada baptisan. Sudah dibaptis, sudah mentok di situ, tidak beroleh anggur dan minyak. Sehingga kemudian orangnya itu Kristen tetapi sama saja dengan orang dunia, sama ganasnya, sama pelitnya, sama kasarnya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Persoalannya luput dari kucuran anggur manis yang tidak diminum, melainkan mabuk oleh anggur-anggur yang lain yang disediakan oleh dunia, yang mencelakai saudara. Dan kemudian diberi air sungai yang bukan sungai Allah, tetapi sungai-sungai yang lain yang iblis juga bisa buat. Dan juga ada minyak-minyak yang jauh lebih ganas daripada jelantah. Jelantah itu sudah lebih ganas daripada oli saudara. Ya, mau beli gorengan lalu ibu-ibu hafal, oh jam 5:15 ya, oh jam 5:30. Kenapa? Mau beli gorengan, ada lele, pisang goreng, mungkin lawuh buat anaknya ayam. Kenapa jam 5:15, 5:30? Minyaknya masih baru. Tapi nanti beli 8:30, jam 8, pedagangnya enggak mau rugi ganti dengan minyak yang baru, yang ada minyak hitam. Lelenya bagus, ayamnya bagus, tetapi begitu dimakan 8:30 malam besoknya sakit, ada yang diare, ada yang kakinya sakit. Bukan lelenya yang beracun, bukan ayamnya, tapi apa? Jelantah. Maka ibu-ibu di rumah yang jorok, maaf saudara, enggak mau ganti jelantah karena ngirit, ya terus dipakai, habis tempe lele, habis lele apalagi, terus dipakai meracuni. Saudara, iblis menyediakan dan menyodori orang yang lebih ganas daripada minyak jelantah sebagai pengganti dari minyak dan anggur, yaitu minyak-minyak palsu yang ganas, yang membuat orang keracunan. Kalau saudara diare murus masih bisa diobati, tetapi kalau murusnya itu murus karena minyak-minyak palsu, anggur-anggur palsu, saudara, kita celaka, susah diobati, harus kembali lagi kepada apa? Darah, air, baru kemudian lagi namanya anggur, minyak, sungai Allah. Maka daripada itu manfaatkan, terimalah anggurnya setidak-tidaknya November, Desember 2021. Kurikulum panjang, nanti ada kesusahan sehari, untuk sehari yang berikutnya kita ada perjuangan baru, malam tahun baru saudara. Tapi paling tidak, at least ya, setidak-tidaknya, sedikit-sedikitnya, paling sedikit ya, dapatkan itu. Nah, terus bagaimana untuk dapatkan itu? Berikut ya. Nah saudara, kita dapatnya dari mana? Cari anggur, cari minyak, kemana? Banyak orang Kristen bingung, di mana Tuhan cari anggur, cari minyak. Yohanes pasal 15 ayat 1, 2, 3 dibaca bersama-sama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bersabda begitu? Juru selamat kita. Jadi kalau cari anggur supaya saudara bersuka cita, supaya saudara tahan terhadap krisis ekonomi, supaya saudara terus bisa tersenyum dan terus melayani Tuhan, carinya kemana? Kepada aku. Yang berkata begitu adalah Tuhan Yesus. Dia berkata, akulah pokok anggur. Yang punya anggur itu Tuhan Yesus. Ketika saudara berseru, bersekutu dengan Dia, saudara, maka saudara diberi anggur baru, diberi anggur sukacita.
Susah ya susah, banyak persoalan, tetapi tidak akan berlarut-larut. Kita tegar, kita tegak, lalu kita bisa menyanyi, memuliakan Tuhan. Bukan karena kita hebat, tidak, bukan karena kita hebat, tetapi di dalam Tuhan Yesus kita diberi anggur. Dan itu munculnya adalah dari Tuhan Yesus sendiri yang adalah batang induk atau pokok pohon, batangnya induk yang besar. Terus kita nempel pada dia sebagai cabang, nempel pada dia adalah bersekutu tiap saat di jalan, ya mesra sama Tuhan Yesus, di rumah juga melekat kepada dia, di gereja apalagi saudara. Terus maka kita dialiri dengan nutrisi yang berasal dari Tuhan Yesus, kemudian muncul anggur itu buat saudara dan saya. Sehingga meskipun penuh persoalan masih bisa apa? Tersenyum dalam Tuhan. Terus berikutnya, di tengah krisis ekonomi bukan makanan minuman yang dibikin murah saudara, bukan keadaan dunia yang dibikin lancar, kemudian orang berdagang yang kena PHK tadi bukan kemudian dikembalikan, harga menjadi stabil kembali, toko-toko yang tutup kemudian ada kompensasinya. Bukan ekonomi yang dipulihkan, tapi Tuhan menunjukkan titik kuncinya, malahan sukacita roh yang dipentingkan saudara, ya. Terus berikut, karena disitulah Roma pasal 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, ini penyebabnya. Maka bukan ekonomi yang dipulihkan oleh Tuhan, bukan titik itu, padahal murad marid di situ. Bukan makanan dan minuman kerajaan Allah, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Luar biasa. Siapa yang tidak kepingin sukacita saudara? Tersenyum manis, tidak cepat tua, awet muda semua. Saya ingin semua jemaat AFJF Purwodadi awet muda semua. Bukan karena kosmetiknya mahal, bukan ya. Tapi apa? Dialiri dengan cairan anggur sukacita, ya, minyak urapan, sehingga tegar, damai sejahtera, punya hikmat dan bisa memandang ke depan dan melihat hari depan yang penuh dengan pengharapan karena Tuhan tidak merancang kecelakaan. Kenapa bisa memandang begitu? Karena kacamatanya sudah dibasuh dan diminumi dengan anggur dan minyak dari Allah. Berikut, ya, Galatia 5 ayat 22 saudara, ternyata anggur ini berkhasiat dan minyak itu bukan hanya memberi sukacita tetapi kasih. Saudara marah sama siapa di bulan November? Ya, sama family, sama tetangga, sama siapa? Kenalan, rekan kerja, sudah punya rancangan. Kalau ketemu saya mau gini, kalau ketemu saya mau ngomong gini, ya. Begitu saudara ketemu orangnya, les, ya, hilang semua rancangan amarah, murka, geram. Kenapa kok bisa dinetralisir? Kemudian saudara bersikap kasih, sehingga orang yang mau saudara marahi itu malah salah tingkah sendiri, dan dia juga salah sangka. Kok ternyata saya tidak dihukum seberat sebagaimana aku mengira, tapi orang ini kok lain. Saudara kenapa bisa mengasihi? Apakah saudara hebat? Bukan kita, itu buah roh. Keluar buah namanya anggur, dan buah itu bukan dari kita tapi dari Tuhan Yesus. Kalau kita menempel pada dia, kita jadi ranting, keluar kasih, sehingga kekejaman kita, amarah kita dibatalkan semua oleh Tuhan dan diganti dengan sesuatu yang lebih berhikmat, tapi tepat guna, ya. Yang kalau kita turuti hawa nafsu untuk ngamuk saudara, tidak menghasilkan apa-apa, malah rusak semua. Sana hangus, aku hangus. Tetapi Tuhan memberi kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, pikirannya jadi bening. Lalu ada yang namanya sabar. Terus apa? Kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudara, ini yang Tuhan ingin saya harus sampaikan, dan saya dan saudara minum itu semua saudara, ya. Kita diminyaki, kita diminumi anggur dan minyak. Terus selain Galatia, 1 Timotius 5 ayat 23,
Paulus punya murid anak rohani namanya Timotius. Selain Titus ada Timotius. Orangnya halus, sering menangis, perasaannya peka. Lah itu biasanya sistem ya. Kalau modelnya gitu melankolik, pencernaannya juga rentan, sering kumat ininya, gastritis, asam lambungnya sering kumat. Terus dia nasihatkan bapak senior ini Paulus kepada Timotius yang sering sakit mah, janganlah lagi minum air saja Timotius ya, melainkan tambahkanlah apa? Anggur. Jadi minumannya air dicampur anggur. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah, penyakit mahnya memang atas izin Tuhan sering kumat. Tapi anak muda ini setia kepada Tuhan untuk melayani, melanjutkan perjuangan Paulus. Saudara, secara fisik materi apa itu kok nasihat urusan anggur sama air. Tetapi saudara, secara samar-samar dibalik semuanya itu memperingatkan, karena dikirimkan kepada kita, kepada jemaat-jemaat di seluruh dunia, apa urusannya aku sama anggur dan air, toh tiap hari ketemu, dan terutama sama airnya. Saudara, secara samar-samar Tuhan perlihatkan, tentu ada relevansinya, yaitu bahwa lihat, engkau jangan hanya hafal dengan air baptisan saja, bangga di mana-mana aku sudah Kristen, sudah dibaptis, percaya Yesus, dibaptis, tapi mentok ke situ. Tetapi apa? Tuhan berkata melalui Paulus, tambahkanlah anggur. Maka banyak orang Kristen itu kemudian meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Kekristenannya hanya Kristen darah dan air. Kristen darah dan air. Saudara lihat tabernakel, apa itu tabernakel? Kemah pertemuan, kemah perjanjian, di mana Tuhan sering hadir di ruang Maha Kudus. Di situ ada pintu gerbang. Di mana darah ditumpahkan? Apakah di dalam? Bukan, tapi dekat pintu, saudara, di halaman. Dan kemudian ada air. Di mana air? Apakah di dalam? Tidak, tapi di luar, yaitu di halaman itu dekat pintu. Ada air, ada darah. Ada banyak orang Kristen yang hanya sampai tingkat pintu gerbang dan halaman bait Allah tabernakel. Saudara, kalau di dalam zaman Salomo sudah dibangunkan pengganti dari kemah itu, yaitu bait Allah yang dari gedung. Tetapi perhatikan, orang percaya pada masa kini hanya dalam tingkat aku percaya darah Yesus mencuci aku, terus dibaptis, sudah puas. Maka firman Tuhan kepada Timotius, saudara, itu samar-samar mengingatkan, tambahkanlah anggur. Engkau tidak cukup hidup hanya dengan baptisan dan percaya pada darah Yesus. Luka-luka Yesus, oke, itu dahsyat. Baptisan air, dahsyat. Tapi kalau engkau hanya terus berjalan di tempat, di halaman saja, di gerbang saja, hanya sampai kepada mezbah darah dan bejana pembasuhan, yaitu menunjuk kepada baptisan, tapi engkau tidak sampai ke dalam, maka tambahkanlah apa? Anggur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anggur bicara mengenai Roh Kudus. Kita butuh urapan yang baru, maka doa orang-orang percaya di mana-mana, Tuhan di bulan November ini urapi aku, urapi dengan urapan yang baru. Beri minum aku, minum anggur. Beri aku minyak supaya pelitaku jangan mati. Kalau pelitanya mati gimana saudara? Seperti anak-anak gadis, anak-anak dara yang kehabisan minyak. Dia bawa lampu, pengantinnya sudah tiba, itu artinya Tuhan Yesus datangnya kedua kali, minyaknya habis, lampunya mati, tidak bisa jadi terang kalau lampunya mati. Sehingga perbuatannya perbuatan kegelapan, sama saja dengan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, yang lain membohongi, suka menipu untuk bisa makan, dia juga si Kristen ini. Karena apa? Lampunya mati, sama jahatnya, sama liciknya dengan orang-orang dunia, karena mati. Sudah dibaptis? Sudah, ya.
Apakah sudah percaya pada darah Yesus? Sudah. Ikut perjamuan Tuhan, minum cairan merah? Sudah. Tetapi ia tidak sampai kepada ditambahkannya anggur. Anggur itu Roh Kudus. Sehingga kalau orang hidup tanpa Roh Kudus, saudara, maka sama saja dengan orang dunia. Maka dia akan dilibas dan tidak ikut dalam kerajaan yang kekal. Ada banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang diselamatkan karena hafalannya tidak lengkap kepada cairan kudus tadi. Yang lengkap apa saudara? Darah. Apa yang kedua? Air. Terus apa tadi yang tiga sama, yaitu minyak. Apalagi? Anggur. Satunya apa? Sungai Allah. Yang tiga ini yaitu anggur, minyak, sungai Allah. Itu menunjuk kepada peran Tuhan sebagai Roh Kudus. 5 ini lengkap, saudara. Terus berikutnya lagi, ya, di dalam sakit kelemahan mungkin kita berkata banyak persoalan Tuhan, ya, aku sakit, pikiranku, hatiku capek, lemah. Saudara, anggur itu akan membangkitkan kita. Anggur dari Allah memberi penghiburan, kekuatan, pengobatan. Amin. Itu yang akan memberi kita kesentosan. Terus berikutnya lagi, bahkan kita bisa tertawa. Kidung Agung pasal 7 ayat 9. Lihat momennya, ya. Lihat momennya. Apakah ketika kita sedang berjalan di perempatan? Apakah pakai pakaian training lari-lari di bundaran simpang apa? Simpang 6 atau simpang berapa? Ya, bukan. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Yang mudah dibaca ada indikator. Ini mobil olinya masih atau enggak, ada indikator. Ini kendaraan baterainya masih nyala atau mau habis, ada indikator lampu. Saudara, dipenuhi oleh anggur dan minyak, isi enggak itu? Indikator yang mudah petunjuknya adalah ada enggak kata-kata manis, ataukah semua kata-kata kita, tulisan-tulisan kita pahit semua, mengata-ngatai pemerintah, ya, protes terus ke presiden. Emangnya gampang jadi presiden? Jelek-jelekan Pak Lurah, terus lah kok tulisannya gini semua. Itu mewakili kata-kata yang tidak manis. Tanda apa? Nggak punya anggur. Anggur itu apa? Rasanya gimana? Manis. Kalau belum jadi rasanya asam. Tapi kalau sudah disimpan ada yang 40 tahun berapa gudang. Jangan hanya di Perancis dengan yang namanya gentong-gentong kayu yang kemudian ada ikatannya dari logam. 40, 50, 60 tahun dibuka, wah manis, enak banget. Apalagi yang umurnya sampai 100 tahun baru cucunya yang minum, luar biasa, saudara. Ya, anggur yang lebih dahsyat daripada anggur di bawah tanah yang puluhan tahun disimpan adalah Roh Kudus. Indikatornya ada atau tidak, kita akan bisa berkata-kata santun, kita akan bisa menulis tulisan yang puitis seperti Mazmur, sehingga boleh jadi berkat sampai orang yang sama-sama diurapi pun begini, saudara, mau rebah karena tulisan saudara. Ayo, November, Desember tulis nyanyian, ya, bikin nyanyian lagi, bikin puisi, katakan kata-kata yang manis kepada tetangga. Tulislah sesuatu yang, oh saudara, dari Tuhan, yang menjadi berkat untuk famili, untuk siapapun, bahkan untuk umum. Hikmat yang Tuhan bukakan itu tanda hanya bisa dilakukan kalau engkau apa, saudara, dipenuhi anggur. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku. Saudara, jadi kekasihnya Tuhan, bukan sekedar umat, rakyat. Oh, itu jarak raja sama rakyat, umat. Ini dekat sekali, kekasihku. Lalu yang manis ditularkan, saudara, mengalir kepada kekasihku dengan tidak putus-putusnya, melimpah. Kapan? Bukan pada saat saudara pakai pakaian training lari-lari di simpang 5. Tapi lihat momennya, melimpah kapan? Ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Tidak banyak tahu toh, saudara. Saudara keliling di gereja-gereja, apakah ini diungkap? Ya, bukan mau berkata di sini istimewa, tidak. Yang istimewa cuma Roh Kudus yang memberitahu kepada saudara. Saya pun belum lama tahu,
Kapan itu? Ya, kapan itu? Waktu engkau tidur. Jadi tidur itu penting. Jangan hanya melihat dari segi kesehatan. Oh, saya mau hemat tenaga, besok ada tugas penting. Jadi saya harus mengumpulkan energi dengan tidur. Lalu sel-sel yang rusak, capek itu diperbaiki, ada regenerasi sel. Lalu begitu sampai ke REM. REM itu Rapid Eye Movement, di mana gerakan mata cepat sekali, tanda bahwa sudah pulas. Ketika sampai ke REM yaitu tidur pulas, liver mulai bekerja, ya. Hati mulai bekerja, yaitu apa? Racun-racun disisihkan, dinetralisir, ya. Vitamin yang kebanyakan dibuang. Kapan itu bisa bekerja? Waktu orangnya tidur pulas. Kalau enggak tidur waktu malam bisa sakit liver, ya. Livernya bekerja dengan baik, regenerasi sel. Terus apalagi? Sudah, wah saudara, Tuhan berkata engkau diberkati, dimasuki oleh minyak dan anggur perlahan-lahan. Kapan? Saat kita tidak sadar, saat tidur. Kapan berkat itu mengalir masuk sampai ke dalam? Saat orangnya tidak berdaya, tidur dalam Tuhan. Maka ada dalam Mazmur juga, diberkati saat tidur. Sementara orang lain, pagiku buat jadi sore, malamku buat jadi siang, kepalaku buat jadi kaki, apa ndak mumet untuk cari upo, ya. Tetapi orang yang di sini bukan kemudian gulung komeng cari upo. Tuhan sudah sediakan, bekerja saja sekuatnya, wajar. Waktunya tidur. Buat apa tidur? Tuhan mengaliri dengan berkat anggur, sehingga yang pahit-pahit disingkirkan, diganti dengan yang manis. Begitu bangun, saudara tidak misuh-misuh, tapi bangun dengan perkataan yang manis, menyapa anaknya, ya. Bukan jewer. Lu pagi-pagi sudah ngancam jewer ke anaknya. Pahit, saudara, pahit. Malamnya ndak dapat anggur, awas, ya. Cucunya mau dijambak, jangan dijambak cucunya, saudara sedang pahit. Kalau bahaya dibengokin tidak salah, kebakaran rumah berteriak tidak apa-apa, ayo loncat jendela, digebrak jendelanya tidak salah, itu darurat. Tapi dalam situasi normal, kalau saudara kasar, curigai, oh jadi tidur tadi aku tidak dapat anggur. Kapan saudara dapat? Tidur. Catat ini saudara, penting, ya. Engkau diberkati saat tidur, lalu saudara dapat yang manis. Bangun sudah wajah manis, bukan wajah ditekuk, ya. Saya kagum baca ada aktor yang luar biasa tuh, laris banget, bukan karena ganteng seperti Franco Gaspari yang luar biasa gantengnya, bukan. Dia laris aktor ini karena pating jelek ketut, saudara, bahasa Jawanya, ya. Mencorong, orangnya tinggi besar, keturunan entah mungkin keturunan Meksiko, ya. Dan orang ini saudara laris, mesti suruh jadi penjahat karena wajahnya seperti itu. Lah, saya baca itu sampai ketawa, tapi diwawancarai wartawan, saudara, dia sebenarnya lembut, sayang sama anaknya meskipun wajahnya seperti itu, ya. Kalau saudara cari aktor itu nanti ketemu, ya. Nah, ini lebih daripada itu, yang manis dialirkan. Terus yang berikutnya masih kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan, ayat yang terakhir, oleh aliran-aliran sebuah sungai. Saudara, jelinda untuk memperhatikan, jangan dilewati. Siapa yang dialiri sungai Allah? Dialiri anggur Tuhan, dialiri minyak Tuhan, sungai Allah yang hidup, sungai sukacitaku mengalir kemana? Apakah ke tanah yang gempa bumi sehingga kotanya pindah? Bukan. Kota Allah, kediaman itu apa? Tempat bermukim. Jadi ada orang yang memang tinggal di situ, stay di situ, bukan jadi koto loncat. Wah, nganyel kayak orang sini, ya pindah sana, ya pindah sana. Wah, sana kok bagus, seperti Lot itu. Wah, ternyata enggak kerasan, lalu dipindah, ya kemana-mana. Saudara,
kalau memang saatnya Tuhan mau naikkan tingkat, pindah-pindah tidak apa-apa, pindah tempat tinggal, pindah kerja, pindah gereja, karena memang Tuhan sedang naikkan tingkat. Tapi kalau memang senangnya pindah-pindah, tidak berdiam, tidak bermukim sebagai kota Yerusalem Allah, saudara tidak dapat sungai Allah mulai dari awal lagi, ya, mulai dari darah lagi, air lagi, wah, belajar lagi, terus saudara. Maka lihat halaman berikut, di situ disebutkan jangan jadi kutu loncat. Mencari gedung ibadah bagus, tidak salah, komunitas bagus, organisasi bagus, ya, ada pembina-pembina bagus, teratur, terorganisir, tidak mengecewakan, KKR di mana-mana diikuti, saudara, sampai kemudian berburu ke lapangan di Singapura. Nah, kalau saudara sedang keluar kota, mau mampir di gereja ini, di gereja itu, tidak salah. Tapi saudara harus punya rumah. Rumah saudara di mana? Nah, sinode kita mendidik gereja kita adalah rumah kita dalam tanda petik. Ya, this is my home. Bukan hanya this is my house, tapi this is my home. Kenapa? Ya, kalau saudara lah kurang ini, kurang itu, belum ada AC, sumuk, listriknya sering mati, orang-orangnya tidak selalu menyenangkan. Tuhan berkata, engkau harus punya rumah. Ambil keputusan rumahmu, gerejamu di mana, bukan jadi kutu loncat lari sana lari sini. Alasannya adalah saya adalah punya sosialisasi tinggi, kenal sama semua orang. Rumahmu di mana? Satu kali saya pernah, saudara, dibingungkan oleh seseorang tiwas, ya, ngajak teman, ini ada seorang yang berduka cita karena yang dikasih meninggal dunia. Begitu sampai di situ, yang punya rumah bingung. Begitu kami sampai, ada yang bawa gitar, bawa ini, terus maaf, biar dilayani ibu ini saja satu rombongan. Ternyata dua rombongan. Lah yang layani siapa? Kemudian ya, lalu ya sudah diserahkan. Terus ya kami maklum karena ibu ini suaminya diambil oleh Tuhan, saudara, dan dia bingung. Dan kebiasaannya adalah di mana? Ya, kebiasaannya kemana-mana, sehingga ditanya pendeta, lah kamu itu gerejanya di mana? Ya, dia tidak bisa jawab. Ya pernah kesini beberapa tahun, kecewa ke sana, ya tidak setia, pindah lagi. Sehingga ketika kami datang lewat jembatan ke sana, dekat sini, saudara, bingung. Ya, ini satu keterbatasan, tetapi saudara harus punya rumah, ya, kota Allah, kediaman, di mana air sungai Allah itu dialirkan. Tapi kalau saudara kemana-mana jadi kutu loncat, saudara tidak dapat apa-apa. Masih ada ayat terakhir, Nehemia 8 ayat 11, ya. Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Saudara mau dilindungi, bencana-bencana tidak akan berhenti loh, saudara. Habis banjir bandang, habis covid apalagi, tidak bisa berhenti. Saudara mau punya perlindungan, bukan keris, bukan japa mantra, bukan batu dibungkus gombal dikantongi biar selamat, bukan itu perlindungan. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Perlindungan buat jemaat apa? Sukacita dari Allah. Sukacita dari mana? Anggur Tuhan, minyak Tuhan. Diperoleh dari siapa? Tuhan Yesus. Jangan puas hanya dengan air dan darah. Ada nyanyiannya Pak Niko, saudara, yang kita minta izin untuk dinyanyikan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Ayo berdiri, saudara, mari. Ya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Ya. Jangan menyerah dengan persoalan-persoalan. Tetapi Tuhan sediakan sesuatu yang lebih besar, lebih penting.
vitamin, anggur, dan minyak tidak boleh dirusakkan. Meskipun ada banyak persoalan, kami mau mengucap syukur dalam bentuk persembahan, kuduskan, sucikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Kami mengangkat kedua belah tangan kami Tuhan, mengarahkan hati kepada Engkau. Kami tidak hanya puas hanya sampai kepada baptisan dan darah-Mu, tetapi urapan-Mu ya Tuhan. Urapan yang baru diurapkan kepada seluruh jemaat ini di kiri kanan hamba-Mu ini Tuhan. Urapi dengan sukacita, dengan keperkasaan untuk menghadapi persoalan mereka di dalam damai sejahtera Allah. Oleh karena berkat Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, dan oleh sukacita Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, sampai berjumpa kembali di dalam ibadah minggu depan. Ajak sanak family. Tuhan memberkati saudara. Salam perkasa.